Di Korea itu nyari cowok susah tuh. Sebenarnya kalau dicari sih nggak susah. Berarti Kosong. sejak 11 tahun yang lalu. Iya. Apa sih bedanya warga Korea dan warga Indonesia dalam memandang suatu hal misalnya? Oplas sekarang kayak kacang goreng, bisa ditemukan kapan saja dan di mana saja. Benar. Apalagi kalau yang cuma sekedar Mata. apa sih eyelid doang itu udah common, kayak istilahnya bukan operasi plastik lagi, kayak cuma treatment, nggak treatment juga sih, maksudnya Iya, something. bener sih, bener. Ya Iya kan? dipandang sekelas treatment gitu loh. Iya, Dan kayak- Anda nggak dinilai dengan kayak, oh kamu oplas. Oh ya udah. Oh ya udah, oh operasi mata doang, gitu. Sedangkan kalau di Indonesia oplas. Indonesia, dioplas. Pasti Asli. banyak yang kayak gitu. Gitu. Ini mungkin aku pengen nambahkan ya. Jadi kalau di Korea tuh sekarang oplas itu nggak dipandang salah. Itu kayak hakmu gitu loh. Iya. Kayak terserah kamu. Kayak istilahnya misalnya orang mau beli mobil nih. Dia mau pakai utang, pakai uang sendiri kan kebebasan dia. Jadi kayak Betul. dipandang kayak gitu. Cuman kalau kamu oplas tapi pura-pura nggak oplas. Nah itu yang jadi masalah. Ya. Tapi kalau yang misalnya artis pun kayak yang dia terang-terangan gitu ya, misalnya kayak Hwang-hee. Ah, itu malah jadi karakter Malah baru. jadi karakter banget kayak Jessie. Oh. Jessie kan juga dia dengan terang-terangan gitu. Dia Iya, pede. aku oplas kenapa? Terus Terus gitu. berapa? Gue pede kok sekarang gitu. Oh. Itu ya something yang nggak masalah juga Tapi kalau orang-orang. masalah yang menjadi masalah itu dia oplas Tapi dan aku punya enggak. malah berpura-pura atau malah gimana, itu yang dianggap Kurang baik lah ya. Kayak dianggap bohong, yang masih menjadi masalah itu bohongnya, bukan masalah oplasnya sebenarnya. Iya, iya, Kok iya. kamu bohongin kita sih gitu? ya. Ya, jadi di Korea itu oplas sungguhan sekarang nggak masalah, kamu usia berapa juga gimana. Dan aku itu sempet tanya ke, kan pernah ketemu dokter oplas waktu konten gini. Ada nggak sih orang-orang yang kayak kecanduan oplas ataupun orang-orang yang mungkin terlalu muda untuk dioplas? Kan seharusnya sebagai dokter ditolak gitu. Semua dokter itu bilangnya gini. Dulu mereka itu semuanya itu nolak mendengarkan kata hati. Tapi lama-lama mereka itu akhirnya mengoperasikan mereka. Karena apa? Mereka itu tahu gimana pun juga mereka itu pasti nyari terus dokter yang bakal ngoperasi mereka. Jadi itu mereka udah kayak kecanduan gitu. Jadi bilang jangan operasi deh, dia ke dokter lain. Jangan operasi, dia tuh bakal nyari dokter yang ngoperasiin. Jadi dokter-dokter itu mulai kayak daripada dia salah ketemu dokter, aku aja deh. Iya. Paham? Jadi aku juga pertamanya itu ngira dokter itu salah, cuman dari perspektif dokter, daripada orang ini sampai ke tempat yang salah, mending Saya kita aja. tangani aja gitu loh. Jadi ya, daripada takut salah arah, dan itu bener-bener hak ya, dipandang hak sih sekarang di Korea. Jadi bukan suatu hal yang Itu karena memang banyak kasus orang di Korea, ya jujur aja kan Korea yang Wemoji Seungju itu loh, yang benar-benar memandang Penampilan. looks banget kan, memandang penampilan. Kadang-kadang jujur masih bisa dibilang di perusahaan-perusahaan juga banyak orang yang kalau penampilan di bawah rata-rata nggak diterima kerja atau gitu masih ada, walaupun mulai berkurang gitu ya. Ya orang-orang ya secara terpaksa pun mereka itu ya jadi oplas untuk overcome ketidakpercaya dirian mereka juga gitu. Banyak orang-orang yang memang setelah oplas jadi gue lebih percaya diri. benar ada kayak diet ya, kayak ada orang setelah diet benar-benar. tiba-tiba mulai pakai baju yang fit, mulai pakai baju sleeveless gitu kan. Dalam misalnya yang dulu apa sih, Dia nggak pede orangnya, untuk ngomong. nggak pede untuk ngomong, sekarang tiba-tiba jadi Ngomongnya gini, kamu udah makan belum? Benar. Dan Ada yang kalau aku mau nambahin yang masalah perusahaan, bukannya mereka gimana. Cuman kalau misalnya nih kita sama, aku dulu kayaknya pernah ngomongin gitu. Harganya sama, makanan di restoran makanan sama, ya kita milih restoran yang lebih cantik dekorasinya kan. betul. Jadi kalau misalnya dia Perumpamaannya ya. apa ya, lulusan kuliahnya nilainya bagus, semuanya bagus, tapi yang punya kemampuan kayak gitu juga banyak. Paling nggak harus menata rias diri biar kelihatan orang ini kayaknya dia bisa merawat diri. Kayak kita lihat orang yang rutin olahraga kan pasti kayak, kalau dia bisa merawat diri seperti itu, pasti kerjaan pun dia lebih telaten ya kan. Ada kesan kayak gitu kan. Ada kesannya. Kesan Betul, kayak betul, gitu. betul. Sehingga kalau misalnya terlihat lebih rapi, terlihat lebih menarik, ya pasti lebih menarik sih ya. Lebih apa ya? Ada nilai plus lah. Nilai plus. Ini aku gimana ya? Kita mau bilang salah juga Nggak salah juga. susah. Ini juga pasti kontroversial lagi nanti. Dalam hati sama komen. otak itu beda gitu loh. Di kolom komentar nanti pasti banyak nih. Iya, dalam Iya. hati sama otak istilahnya kita beli
mau bayar uang kan dari perusahaan kan. Sama-sama duitnya sama pengeluarannya sama. Ya mending sekalian yang cantik deh ataupun cakep deh. Kan gitu, jadi susah ya. Iya. Dan Salah. satu hal lagi yang berbeda tentang ini, nggak tahu nih kalau kamu nggak nyaman boleh ngomong. Kayak agama di Korea kan misalnya tanya, kamu punya agama enggak, banyak juga yang bilang kayak enggak. Gitu kan. Sedangkan ini nggak apa-apa kan ngomong. Nggak apa-apa. Kalau menurut Kamel bedanya gimana kalau pandangan tentang agama di Korea dan juga agama di Indonesia? Mungkin karena salah satunya di negara kita kan maksudnya mengharuskan kita menganut satu di antara 6 agama yang diakui oleh pemerintah gitu kan. Benar. Apalagi di KTP kita juga masih ditulis Agama (2) titik-titik gitu ya. Salah satunya mungkin karena itu juga. Jadi dianggap agama merupakan sesuatu yang penting. Tapi kalau di Korea nggak ada yang semacam itu, dan benar-benar kayak orang-orangnya lebih apa ya, bukan nggak peduli juga, lebih ke free banget gitu ya untuk itu hak juga gitu. Jadi iya, hak juga kamu mau jadinya. punya agama ya silakan. Kamu nggak punya itu hakmu, kita nggak bisa maksain orang kayak kamu nggak punya agama sih, nah itu. Dan orang lebih apa ya, pandangan terhadap orang yang nggak punya agama pun ya biasa-biasa aja gitu. Benar. Jadi semakin banyak orang yang gue nggak punya agama, oh oke gitu. Oke. Bye. Iya sih, Iya. ini bukannya aku bilang nggak punya agama benar atau gimana. Aku yakin yang pernah tinggal di Indonesia, apalagi kayak aku ya besar di Indonesia, agama itu penting. Cuman yang lebih penting menurutku adalah kita bisa melihat seseorang itu bukan karena agamanya kan. Oh betul. Jadi masa kita misalnya ketemu Kamel, oh orangnya baik, punya agama nggak? Oh nggak punya, ini kayaknya jelek deh gitu. Enggak kan? Jadi kita lihat orangnya dulu. Dan kalau misalnya nggak punya agama, sebenarnya mungkin menjadi kesempatan baik. Kamu nggak ikut ke tempat ibadahku dong kan? Bisa jadi kesempatan kayak gitu ya. Jadi ini kalau misalnya diomongkan kepada orang Indonesia memang agak beda banget ya. Apalagi sensitif sih. Benar, topik yang sensitif. sensitif banget. Apalagi kalau di Korea kan karena di KTP nggak ada agama, jadi kayak nggak ada keharusan untuk menganut salah satunya gitu. Bukan berarti orang Korea itu ateis ya. Kayak apa ya? Ada orang bilang kamu percaya, aku percaya ada Tuhan, tapi aku nggak percaya agama. Betul. Banyak yang kayak gitu. Banyak. Jadi waktu doa itu bilang dia doanya ke segala dewa, segala Tuhan gitu. Ya Tuhan Yesus, terus Buddha. Pokoknya siapapun Tuhan yang ada di siapapun itu yang ada, bantu saya gitu. Iya, betul. Jadi memang kelihatannya aneh, apalagi buat teman-teman yang tinggal di Indonesia. Aku pun yang tinggal di Indonesia kayak itu kok gitu ya. Tapi pemandangan mereka itu, aku itu percaya Tuhan, tapi aku nggak percaya agama. Betul. Apa ya? Mungkin agak aneh ya, susah ya jelasinnya ya. Agak susah ya. Tapi cuman ya kayak gitu. Apalagi yang bikin orang-orang di Korea itu ada juga orang-orang yang memandang agama sedikit negatif sebenarnya. Ini nggak tahu Kamel ngerasa atau enggak. Karena kan ada juga agama-agama palsu sesat ya. Kayak kemarin Shincheonji dan kasus-kasus yang negatif itu kan ada juga yang mengatasnamakan agama kan ya. Jadi komunitas agama sesat ini yang membuat dampak negatif pada orang besar kan. Sehingga ada juga pandangan yang kurang baik tentang agama. Bukan berarti semua orang mandang buruk lah ya, cuman ya kayak gitu. Tapi budaya di Korea, budaya tradisional Korea itu banyak yang ada hubungannya sama Buddha sama Konghucu sebenarnya. Kayak Jesanna. Oh iya betul. Waktu acara pemakaman, terus acara 1 tahunannya orang tua. Yang dulu-dulu itu kan sebenarnya tradisional Korea itu kan dari agama itu kan. Kayak keluarga aku kan Kristen nih. Jadi kita nggak ngelakuin itu. Oh iya. Sehingga kan kayak mecah tradisional tradisi kan. Tapi karena beda agama ya udah. Jadi kayak misalnya ke tempat pemakaman kan di Korea pakai baju hitam tuh. Kalau yang agamanya itu kan mereka seharusnya chol. Sujud. Kayak sujud ya. Berlutut sujud gitu. Nah, berlutut sujud gitu kan. Tapi yang Kristen Katolik itu biasanya mereka cuma gini. Naruh bunga doang. Aku nggak pernah jadi ya. Tapi kita nggak perlu sujud gitu. Jadi paradigmanya mulai berubah sehingga ada hormat doang sih. Jadi kayak budayanya mulai agak geser ya. Aku mau ngomong geser ya. Agak berubah lah pokoknya. Udah agak berbeda sehingga orang Korea sendiri pun sekarang mulai. Oke, Polo-Polo, jadi kayak gitu. Kalau misalnya Polo-Polo ada pertanyaan lain, siapa tahu kita bisa ketemu lagi, tanya-tanya, ngomong part 2. Jadi silakan dituliskan di komen.
Mungkin ada yang mau tanya, beneran tak Kak Amel masih nggak ada pacar? Ya juga nggak apa-apa. Yang mau ngecek channelnya, Instagramnya Beneran. silakan dicek karena selalu aktif. Oh ya, dan juga terima kasih kepada Kak Amel. Tadi aku ini sama Kak Dodo ya? Sama. Dikasih hadiah Americano Seminar gini, Mbak. Boleh dipromosin dikit nih, ini gimana nih Kak Americano produknya? Wah, Apa bagusnya lumayan. nih? Yeay, dapat iklan di channelnya Hansel, lumayan. Ini nomor rekeningnya gitu. Ya, jadi aku Americano ini berkolaborasi dengan salah satu brand kosmetik di Korea, skincare namanya Semina. Ini adalah Revitalizing Signal Velvet Anti-Oxidation Gel. Jadi antioksidan. Cocoknya gel. buat siapa sih ini? Ini sebenarnya untuk all skin types, terutama buat teman-teman yang kulitnya kering atau misalnya banyak terpapar sinar matahari juga, karena dia ada kandungan-kandungan yang baik untuk kulit-kulit yang rusak karena sinar UV. Oh. Buat anti-aging juga, Oh. kan antioksidan. Buat anti-aging juga gitu. Dan ya enak sih, adem, terus melembabkan banget. Kalau mau beli bisa dicek lewat IG-nya Kak Amel, lewat shopnya itu ya. IG-nya di @americanoshop.official. Oke, ada officialnya ya. Kalau nggak ada officialnya bahaya. Enggak, berarti. soalnya aku cari-cari banyak yang ngasih namanya Americano. Oh ya? Itu, nggak tahu siapa. Itu bukan aku. Yang official hanya di americanoshop.official. Official. Oke, ya jadi kayak gitu. Makasih udah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Bye bye.